Kebiasaan buruk yang seharusnya nggak pernah terjadi adalah kebiasaan yang seperti ngabisin uang, apalagi buat sesuatu yang belum tentu penting. Nah, maka dari itu, saya berharap setelah Anda menonton video ini sampai habis, Anda jadi punya perspektif secara lebih luas lagi buat mengelola keuangan biar Anda nggak jatuh dalam jurang kemiskinan. Oke guys, sebelum kita lanjut ke beberapa poin berikutnya tentang bad habit seperti judul video kali ini gitu ya, saya cuma menegaskan ulang nih, dan siapa tahu Anda juga merenungkan sejenak ya. Kenapa sih masih banyak nih warga Indonesia yang kurang mampu? Apakah karena keterbatasan lapangan pekerjaan atau mungkin karena minimnya pendidikan yang masih membatasi pekerjaannya? Alias yang berpendidikan tinggi lah yang dapat yang paling bagus gitu. Dia dapat pekerjaan yang paling enak. Padahal nggak semestinya begitu juga. Tenang aja, sebetulnya itu nggak selalu. Pendidikan juga kadang nggak bisa kita jadikan tolak ukur. Biar kehidupan kita tuh jauh lebih enak lagi ke depannya. Nah, di zaman sekarang ini yang lebih utamain adalah skill. Nah, banyak kok perusahaan yang nggak lihat latar belakang pendidikannya. Terlepas dari masalah pendidikan, faktor kemiskinan di Indonesia itu sangat beragam. Kalau menurut merdeka.com, beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, tingkat upah, jenis pekerjaan, dan jumlah jam kerjanya. Tetapi, menurut kalian apa yang paling mendasar dari faktor penyebab kemiskinan ini? Boleh komen di kolom komentar ya. Jadi saya harap Anda bisa lebih terbuka lagi nih perspektifnya supaya Anda juga bisa lebih giat lagi nih untuk mencari uang. Dan jadi orang yang nggak langsung ngerasa gampangin banget nih, puas nih dengan penghasilan yang didapat sekarang. Kalau bisa dinaikin lagi penghasilannya, kenapa enggak? Oke, langsung aja ke poin pertama, bad habit yang ternyata buat Anda miskin. Yang pertama adalah nggak pernah punya dana darurat. Sebenarnya kenapa sih dana darurat itu penting? Dan pasti juga banyak motivator yang mengedukasikan investasi pasti juga bilangnya penting. Nah, simpelnya begini, kalau secara umum kan dana darurat itu kan digunakan buat hal-hal yang di luar dugaan kita, yang mungkin sekiranya terjadi gitu saja. Contohnya HP rusak, laptop rusak, kecelakaan atau sakit sebetulnya gitu. Pasti banyak yang sadar seberapa pentingkah dana darurat tersebut. Tapi yang nggak pernah disisihkan saja, dan tanpa kita sadar juga kalau nggak punya dana darurat itu malah membuat Anda semakin ambles. Nah, lo gimana maksudnya? Nah, misalkan amit-amit nih HP rusak dan harus ganti yang baru. Kalau nggak punya dana darurat tapi punya tabungan sih masih aman-aman aja. Kalau nggak punya dua-duanya gimana? Wah, bisa modar. Dan ujung-ujungnya apa? Minjam gitu ya. Dan minjam apa? Pinjol. Nah, itu ngeri banget tuh. Coba seandainya waktu bisa diputar kembali nih, dan Anda lebih memilih buat sisihkan uangnya dibagi menjadi dua, yaitu buat tabungan biasa dan buat dana darurat. Minimal dana daruratnya itu 5% dari penghasilan Anda. Misalkan, anggaplah penghasilan Anda itu senilai 4,2 juta. Atau 5% dari 4,2 juta adalah 210 ribu. Lalu Anda nabung nih, ya, dana darurat sekitar 5 tahunan. Berarti 210 dikali 60 bulan bisa menghasilkan 12,6 juta. Belum lagi gaji bisa aja kan naik. Jadi ketika income bertumbuh, yang disisihkan juga seharusnya bisa lebih besar. Sekali lagi saya ingatkan, minimal Anda harus punya tabungan dana darurat entah 5% atau 2% sekalipun ya. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang bisa mengatur dan mengelola keuangan mau dalam keadaan apapun. Kalau misalkan income per bulan kurang, apa yang harus saya lakukan? Harus cari cara. Cari cara gimana caranya supaya bisa berpenghasilan lebih banyak lagi daripada harus kesana kemari cari pinjaman. Di saat lagi ada hal-hal yang di luar dugaan, lebih baik lagi disiapkan dari sekarang. Yang kedua, spending money. Salah satu sifat manusia yang nggak bisa dihindari contohnya adalah insecure. Insecure dengan kekayaan orang lain. Misalkan iri karena orang lain punya HP yang lebih bagus. Contohnya iPhone dengan keluaran terbaru. Menurut kalian, kenapa orang lain beli handphone tersebut? Bisa jadi buat kerjaannya kan, ya kan? Contohnya menjadi konten kreator. Padahal kalau dibandingkan dengan HP yang kalian gunakan sekarang ini juga seharusnya sudah cukup kan? Daripada harus dipaksakan. Nah, sebetulnya hal itu terjadi karena berasal dari sifat manusia yang paling banyak maunya, sehingga timbul rasa iri dan sebagainya. Kalau misalkan kita hanya selalu menuruti kemauan dengan cara flexing-flexing, biar kelihatan wah di depan umum, padahal
penghasilan minim, lebih baik jangan lakuin itu. Tapi kalau ditanya, boleh nggak beli barang branded yang ngikutin gaya orang lain yang kelihatannya wah, ya boleh dong. Terkadang yang salah adalah diri kita sendiri. Karena kalau terus kebiasaan flexing, malah jadi timbul rasa nggak puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Jadi hilangin sifat-sifat kurang baik karena penyesalan selalu datangnya terakhir. Jangan sampai Anda merasa menyesal dengan apa yang Anda beli. Contohnya lagi nih, misalkan Anda memilih buat kredit mobil biar Anda kelihatan wah di depan teman Anda atau mungkin keluarga Anda. Satu hal lagi nih yang Anda harus tahu, ketika mungkin penghasilan Anda pas-pasan, lalu Anda maksain untuk kredit mobil. Yang mahal itu nih bukan hanya cicilannya, tapi kebutuhannya. Karena kalau awal-awal punya mobil, kan otomatis mobil Anda dipakai terus nih. Bisa jadi dalam sebulan menghasilkan hampir 2 jutaan gitu ya. Buat bensinnya doang. Apalagi kan sekarang mobil itu bensinnya lumayan boros. Ya itu minta ampun deh, kita bener-bener banyak banget kebutuhan yang tidak terduga. Belum lagi juga apa lagi? Pajak lagi ya, 3-4 jutaan kurang lebih ya. Itu tergantung ya, mobil apa dulu nih ya kan. Sehingga kita juga harus melihat-lihat. Dan biaya lainnya, misalnya contoh lagi nih, juga cuci mobil, dan lain-lain deh pokoknya. Jadi kebayangkan akan seboros apa Anda ke depannya. Malah jadi nggak punya tabungan, nggak punya uang. Nah ini jadi malah bahaya. Yang ketiga, buang uang buat hal-hal yang kurang sehat. Bad habit contohnya adalah ngerokok, minum-minuman, atau mungkin amit-amit ngobat ya. Hal yang ini paling bahaya banget nih. Selain bahaya buat dompet, bahaya juga buat kesehatan. Biasanya orang-orang menempatkan produk-produk di atas untuk kesenangan semata atau mungkin juga untuk ketenangan. Sebenarnya ini juga berkaitan dengan pola pikir, bukan dalam artinya saya mengatakan Anda yang melakukan hal-hal tersebut kurang sadar ya. Tapi kalau kita rekap pengeluaran untuk barang-barang tersebut, sudah berapa banyak uang yang kita habiskan. Sementara kalau kita lebih berpikir terbuka, uangnya bisa digunakan untuk suatu hal yang lebih berguna lagi buat di masa depan. Salah satunya dengan cara investasi. Yang keempat, lebih besar pengeluaran daripada penghasilan. Ini yang merupakan penyakit banyak orang. Gak cuma di Indonesia saja, salah satunya adalah dengan memperbanyak hutang. Nah, hutang dalam berbentuk cicilan atau pay letter gitu ya. Apalagi di zaman sekarang, buat pay letter itu gampang banget dan banyak. E-commerce juga berlomba-lomba ngadain pay letter dengan menawarkan limit yang lumayan besar untuk belanja. Dan memang benar, dengan pay letter bisa mempermudah kita beli barang-barang yang sekiranya diperlukan sekarang tapi nggak bisa dibayar sekarang juga. Melainkan juga bisa dibayarkan di bulan depannya. Nah, yang namanya hutang itu kadang bisa jadi nikmat ketika merasa bunganya kecil, lalu limitnya masih banyak. Ini menimbulkan candu, mau ngutang barang terus jadinya. Bahkan untuk barang yang belum terlalu penting. Secara garis besar, dengan adanya pay letter dari e-commerce, jelas membantu banget, apalagi dengan bunga kecil yang ditawarkan. Siapa sih yang nggak tergiur? Jadi boleh nggak pakai kartu kredit pay letter? Ya boleh saja dong, tetapi wajib dibayar. Tapi kalau saran saya adalah kalau Anda mau pakai pay letter, tetap buat kebutuhan bisnis atau usaha Anda. Tapi terkadang salahnya kita adalah kita jadi kecanduan. Dan kadang suka memilih sesuatu yang kadang nggak penting. Intinya adalah cuman kepingin aja, nggak bermanfaat. Ada baiknya kalau mau aman, jangan pernah buka atau coba-coba pay letter. Karena yang paling berbahaya adalah di saat tagihannya jatuh tempo, kita malah nggak bisa bayar. Lebih baik kalau memang kepingin banget suatu barang, gitu, kumpul dulu uangnya. Kalau memang butuh pakai pay letter sekali aja nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kecanduan. Semua itu dimulai dari kebiasaan saja. Bisa jadi Anda jadi kecanduan. Yang kelima, nggak punya tujuan keuangan. Kira-kira kenapa bisa nggak ada tujuan keuangan? Salah satu faktornya adalah bingung uangnya mau dikemanain. Pasti mikirnya adalah ujung-ujungnya sama aja kan? Banyak orang mungkin ketika nabung pasti punya tujuan tertentu. Misalkan buat beli rumah, beli mobil, atau buat modal bangun bisnis lainnya. Tapi masa iya sih nggak punya tujuan keuangan, mau ditabung buat apa? Saya rasa nggak mungkin. Sebetulnya nggak punya tujuan uang itu buat apa, atau malah sebetulnya banyak keinginannya. Sampai akhirnya jadi bingung mau wujudin keinginan yang mana dulu nih. Tobat, orang-orang kaya bukan mereka yang banyak keinginan, tetapi mereka itu banyak kemauan ya. Tahu nggak bedanya apa? Nah, bedanya adalah kalau banyak keinginan, ini itu tuh jadi lapar mata, jadi FOMO lah. Kalau banyak kemauan itu beda lagi nih.
Bisa jadi banyak kemauan untuk lebih berkembang lagi bisnisnya. Dan ya nggak pernah puas dengan yang begitu-begitu saja. Nah, buat Anda yang mungkin sekarang lagi ngalamin ke 5 poin yang ini nih tadi, daripada bingung uangnya mau ditaruh kemana, pilih aja investasinya uangnya di tempat yang paling aman, yang menguntungkan. Mungkin 30-40%. Kenapa? Karena biar Anda juga punya cash yang sekiranya bisa digunain sebagai dana darurat juga. Jadi nggak plus 100% nih uangnya diinvestasikan. Apalagi kalau Anda pilih investasi jangka panjang. Suatu saat mau dicairin juga pasti butuh waktu yang lama. Jadi saya rekomendasikan untuk save money di instrumen investasi jangka panjang seperti properti. Karena dengan investasi properti, capital gain-nya kita akan memiliki juga terjaga. Tapi yang namanya investasi juga nggak segampang ngebalikin telapak tangan aja. Betul nggak? Ditambah lagi yang nggak tahu caranya gimana, pasti mikirnya takut aja ketipu nih dengan investasi bodong. Di masa tahun 2023 Anda hidup dengan pengetahuan yang masih standar-standar aja. Wajar aja kalau Anda merasa takut dengan mencoba investasi karena salah satunya nggak punya basicnya atau ilmunya. Minimal ya kita harus punya fundamentalnya dulu. Kalau nggak ada ya ini jadi susah, bisa jadi sasaran empuk untuk investasi bodong. Anda mau nggak digitukan? Oke, jadi yang saya harapkan dengan 5 poin ini Anda bisa lebih terbuka lagi dan bukan jadi orang yang gampang nyerah gitu aja. Lebih baik semangat, lebih dalam mencapai rencana keuangan terbaik Anda di tahun-tahun mendatang. Jangan dimulai dari besok, tapi mulailah dari sekarang. Jangan tunggu nanti. Kalau bisa keuangannya lebih berkembang, kenapa tidak? Dan Anda pun nggak perlu pembuktian dari orang lain biar kelihatan wah dipandang orang tuh keren gitu ya, dipandang tuh kaya, padahal mah belum tentu. Jadi persiapan rencana keuangan Anda dari sekarang supaya berguna buat kedepannya. Semoga bermanfaat. Saya Dimas Ananto, salam mantap.